Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, kali ini kita akan kembali membahas pembahasan soal bit karbu ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai baut pembuangan oli gear yang rembes ya. Nah, jadi di video sebelumnya di bit karbu juga saya sudah membahas solusi agar oli gear tidak rembes ya, tapi waktu itu kita bahas pada baut pengisian. Nah, sekarang baut pembuangannya pun ternyata ikut rembes juga. Bisa teman-teman lihat ini olinya melebar sampai ke atas ya. Sengaja ini motornya tidak saya bersihkan biar terlihat ya untuk sisa olinya. Memang pada saat standby ya, pada saat motor diem ini untuk olinya tidak terlihat ada tetesan, tapi pas begitu jalan ya, setelah berhenti saya cek ternyata untuk sekrupnya basah ya, itu menandakan olinya rembes. Nah, ada beberapa cara yang akan saya lakukan, jadi silahkan teman-teman tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Nah, sekarang kita akan buang dulu untuk olinya ya. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, dari jauh pun untuk olinya ini sangat kotor banget ya, sengaja belum saya bersihkan tadi. Nah, sekarang karena untuk kepentingan video biar lebih jelas lagi ya, biar lebih nyaman lagi dilihatnya, jadi kita akan bersihkan dulu untuk sisa-sisa oli gearnya ya. Nah, pada pembahasan bit karbu sebelumnya saya sudah sampaikan juga cara mengatasi oli gear yang rembes ya, tapi pada waktu itu untuk baut oli yang rembes yaitu pada oli pengisiannya ya. Dan bahkan untuk oli pengisiannya sudah di tap ya, sudah naik ukuran ke ukuran 14, tapi ternyata gak bertahan lama ya, kurang lebih 1 bulanan sudah rembes lagi. Kemudian saya dapat solusi, dan solusi tersebut alhamdulillah sampai sekarang ya kondisinya sangat bagus, dan solusi tersebut juga akan saya coba gunakan pada masalah kali ini. Nah, kita akan coba buka dan bisa teman-teman lihat ini untuk kondisi olinya masih dalam kondisi bagus, tapi untuk takarannya tekor ya, karena memang olinya banyak keluar ya karena rembes tadi, sehingga untuk kondisi olinya tekor, tapi untuk kondisinya masih bagus, masih kuning ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk sekrupnya, jadi ternyata untuk sekrupnya ada selek di ujungnya ya. Nah, bisa teman-teman lihat, sehingga untuk sekrupnya tidak mau mengunci ya. Kenapa selek? Karena untuk drat pada crankcase-nya atau pada gearnya ini terjadi kerusakan. Nah, makanya nanti kita akan pasang shock drat seperti ini. Nah, ini shock drat luar ukuran 14, sementara shock drat dalam ukuran 12 ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat saya masukkan untuk sekrup 12-nya dan bisa masuk ya. Oke, ini untuk olinya sudah habis ya. Dan jangan lupa kita bersihkan dulu untuk lubang pembuangannya dari oli ya. Dan jangan lupa untuk lubangnya pun harus dibersihkan ya. Jangan sampai masih ada oli di dalam, karena nanti ditakutkan untuk solderatnya tidak terpasang dengan baik ya, karena masih ada oli. Nah, tentu saja biar shock dratnya masuk, kita harus lobangi dulu untuk lubangnya ya. Lobangi dulu, maksudnya diperbesar untuk lubangnya. Di sini saya menggunakan bor ya, bor listrik dengan mata bor ukuran 10 mili ya. Nah, 10 mili ini pas untuk ukuran kunci 14 ya, atau untuk ukuran shock drat 14 tadi ya. Nah, ini untuk mata bornya menggunakan mata bor besi ya. Harus menggunakan mata bor besi, dan ini untuk putarannya jangan terlalu kencang ya, setelannya dipelanin saja. Yang penting bisa untuk mengebor ini body crankcase ya. Karena ini untuk body crankcase ini sebenarnya mudah ya, mudah untuk dibor, tidak seperti besi ya pada umumnya. Jadi tidak harus terlalu kencang juga. Nah, bahkan terlalu sering dibongkar pasang pada saat kondisi panas pun menyebabkan untuk shock dratnya ini rusak ya, atau selek. Nah, seperti kasus saya ini, kenapa ini untuk shock dratnya selek dan terjadi kebocoran, ini menandakan karena pada saat pergantian oli gear dalam kondisi mesin panas ya.
Nah, jadi saran juga untuk teman-teman untuk pergantian oli mesin ataupun oli gear sebaiknya dilakukan dalam kondisi mesin dingin ya, biar tidak merusak drat pada bodi crankcase-nya. Nah, ini untuk pengeborannya jangan terlalu dalam ya, yang penting ukurannya seukuran shock dratnya. Karena kalau terlalu dalam pun takutnya nanti kena pada gear ya, gear mesinnya. Nah, sengaja ini untuk shock dratnya pun saya bikin pendek. Nah, jangan lupa untuk gramnya ini dibersihkan juga ya, jangan sampai untuk gramnya masuk ke dalam, takutnya nanti mengganggu kinerja dari gearnya ya, gear mesinnya. Nah, ini kalau misalkan ada gram tersisa di dalam, silahkan teman-teman congkel saja pakai apapun ya, yang penting untuk gramnya tidak masuk ke dalam. Nah, pastikan untuk lubangnya bersih dari gram. Nah, baru kemudian kita masukkan untuk shock dratnya. Nah, kalau setelah dibor menggunakan mata bor 10 mili masih seret seperti ini, itu berarti ada masalah pada mata bornya ya. Bisa jadi untuk mata bornya sudah aus, sehingga ini untuk shock dratnya tidak bisa masuk. Nah, solusinya mau gak mau kita harus ganti untuk mata bornya. Nah, ini kita akan coba lubangi lagi menggunakan mata bor tadi ya. Kita akan lihat hasilnya apakah masih seret. Kalau misalkan masih seret ya mau gak mau kita harus beli lagi untuk mata bornya ya. Dan ini untuk harga mata bornya ini untuk 10 mili harganya kurang lebih 20 ribuan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak punya bor listrik, teman-teman bisa pinjam ke tukang ya. Bisa pinjam ke tukang di sekitar rumah teman-teman ya. Dan kalau misalkan untuk mata bornya lebih baik mata bornya teman-teman beli baru ya. Nah, ini saya sudah beli untuk mata bornya dan kita akan coba lubangi lagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Oh, masih ada gram yang kena ya, berarti tadi memang mata bornya sudah aus ya. Nah, kita akan coba bersihkan lagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Akhirnya untuk shock dratnya bisa masuk setelah menggunakan mata bor baru ya. Nah, kita akan copot lagi dan kita akan pasangkan lem ya. Nah, dan ini untuk lemnya di sini saya menggunakan lem epoksi ya. Lem epoksi dari Dexton seperti ini ya. Nah, untuk cara penggunaannya ini cukup mudah, cukup dicampurkan saja yang hitam dengan yang putihnya ya. Untuk tempat pencampurannya di sini saya menggunakan bekas oli ya, cangkang oli gear. Nah, dan ini nanti untuk sisa pencampurannya jangan dibuang ya, karena untuk mengukur tingkat kematangan dari lemnya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi jangan di skip ya. Nah, cukup dicampurkan segini ya, secukupnya saja. Dan ini untuk warna hitamnya lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus ya. Jadi untuk warna putihnya jangan terlalu banyak juga nggak apa-apa. Nah, diaduk sampai warna hitam pekat dan diambil sedikit saja ya. Dan sisanya jangan dibuang ya yang ada pada cangkang oli. Karena untuk mengukur tingkat kematangan dari lemnya. Nah, ini untuk pengaplikasiannya jangan terlalu banyak juga ya, cukup di ujungnya saja. Karena nanti pada saat dimasukkan untuk solderatnya nanti lemnya otomatis akan kena ke seluruh bagian dari shock dratnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di kamera ya. Untuk pemasangan lemnya seperti ini. Oke, langsung saja kita masukkan ke body crankcase-nya. Nah, seperti ini ya, kita fokuskan dulu untuk kameranya biar bisa terlihat untuk lubangnya. Oke, ini cukup seperti ini, tinggal kita dorong saja dan bisa teman-teman lihat ini untuk lemnya terdorong keluar ya, dan mengenai seluruh dari shock dratnya. Dan jangan lupa untuk pinggirannya pun kita kasih lem ya untuk bibirnya. Yang penting untuk
lem epoksinya jangan sampai masuk ke dalam drat ya, karena nanti takutnya mengganggu untuk sekrupnya ya, untuk penyekrupannya. Oke, ini kondisinya seperti ini ya setelah 2 jam kita diamkan, dan ini untuk bagian luarnya sudah kering sentuh ya, dan untuk bagian dalamnya kita tidak bisa mengira-ngira, dan nanti saya akan cari tahu caranya ya untuk mengetahui lem bagian dalam ini sudah kering atau belum ya. Nah, ini sebelumnya kita akan perlihatkan dulu dari dekat ya untuk hasil pemasangannya. Nah, ini terlihat dari dekat seperti ini ya. Untuk shock dratnya sudah terpasang dengan baik, tidak mengganjal, karena tadi untuk saat pengeborannya ini diukur juga ya. Dan ini sama ya untuk drat pengisian olinya pun sama kondisinya seperti itu, dan nanti saya akan perlihatkan juga pada saat pengisian ya. Karena untuk pemasangan shock dratnya tidak jauh berbeda, sama ya, menggunakan cara seperti ini. Nah, ini untuk olinya bisa teman-teman lihat ya, kondisinya seperti ini masih bagus, masih kuning, tapi untuk kapasitasnya ini sedikit ya, karena terjadi kebocoran. Dan ini untuk sisa-sisa gram pengeborannya juga masih ada ya. Dan untuk cara mengetahui apakah ini untuk shock dratnya sudah kering ya, untuk lemnya sudah kering atau belum, untuk shock dratnya kita ukur menggunakan sisa lem tadi ya pada tempat pengadukan. Nah, ini bisa teman-teman lihat sudah kering sentuh ya, sudah kering, benar-benar kering. Jadi ini untuk sekrupnya bisa langsung dipasang pada shock dratnya. Nah, jadi fungsinya sisa lem tadi untuk mengukur tingkat kekeringan dari lemnya. Nah, seperti ini ya untuk sekrupnya. Sekrup olinya ini beli agak panjang dikit dari originalnya ya. Nah, ini kita masukkan saja, dan ini mohon maaf ya untuk kameranya terhalang sama kepala ya, karena memang saya kerja sendiri, jadi kurang bisa memperhitungkan untuk posisi kameranya. Ya, yang penting ini teman-teman paham sekilas ya, jadi dikencangkan saja seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya setelah sekrupnya terpasang. Di sini saya menggunakan sekrup dengan ukuran bawaan ya, yaitu ukuran kunci 12 atau ukuran 8 mili. Dan tadi untuk shock dratnya ukuran kunci 14 atau ukuran 10 mili. Oke, dan ini untuk oli gearnya saya menggunakan oli gear bawaan juga ya, AHM Oil. Dan ini untuk lubang pengisiannya pun sama ya, sudah kita pasang untuk shock drat juga, karena sebelumnya sudah rembes, kemudian di tap naik ukuran ke ukuran kunci 14, kemudian tidak berlangsung lama rembes lagi, dan saya kasih solusi seperti ini, kita masukin saja untuk shock dratnya. Nah, saya akan perlihatkan dari dekat. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini shock dratnya masih dalam kondisi bagus dan tertanam dengan kuat di bodi crankcase-nya. Karena setelah oli rembes, akhirnya saya selalu pergantian oli mesin atau oli gear di rumah ya pada saat kondisi mesin dingin, sehingga untuk shock dratnya dalam kondisi bagus terus ya. Nah, ini untuk pergantian oli atau pengisian oli gearnya seperti ini ya. Sama aja seperti biasanya ya untuk pergantian oli. Dan ini bodi motornya akan saya miringkan sedikit ya, karena ini saya untuk pemasangan olinya sendiri ya. Biasanya suka muncrat-muncrat. Nah, cukup ditekan-tekan saja. Dan ini untuk udaranya keluar dari atas ya. Ada kabel untuk atau selang, maksud saya ada selang yang kesaringan. Biasanya udaranya keluar dari sana. Berarti ini untuk drat pembuangan yang tadi sudah kita pasang shock drat. Ini dalam kondisi bagus, tidak ada kebocoran. Jadi anginnya keluar lewat atas ya.
lewat selang yang ke saringan. Oke, ini untuk olinya sudah terpasang dan kita akan kencangkan juga untuk sekrupnya. Oke, jadi untuk solusi oli gear rembes ataupun oli mesin rembes bisa dilakukan dengan menggunakan cara saya seperti ini ya. Dan ini saya berani jamin ini tidak untuk sementara ya. Selama teman-teman melakukan pergantian oli di rumah ya dalam kondisi mesin dingin, sehingga untuk shock dratnya selalu dalam keadaan bagus ya, tidak slack. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.